Kembali di Ainus Pagi, pemirsa, 3 unit rumah di Goa, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat lupa mematikan kompor saat memasak untuk kebutuhan Lebaran Idul Adha. Kebakaran hebat ini terjadi di Jalan Abdul Muthalib Daeng Narang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Banyaknya barang campuran yang mudah terbakar termasuk gas 3 kg dan pom bensin mini membuat api terus membesar dan menyebar hingga ke bangunan lainnya. Dalam waktu singkat, 3 bangunan rumah dan tempat usaha hangus ludes terbakar. Diduga api berasal dari toko barang campuran yang ditinggalkan pemiliknya saat sedang memasak kebutuhan Lebaran Idul Adha. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 unit mobil dari Dinas Kebakaran setempat dikerahkan. Itu awalnya api dari mana, Pak? Dapur gas yang dari dapur. Ya, ini menurut laporan masyarakat diperkirakan aktivitas dapur. Jadi ada kegiatan aktivitas dapur masak-masak sampai meninggalkan dapurnya sehingga terjadi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran hingga kini masih diselidiki oleh aparat kepolisian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Sejumlah truk di Pandeglang, Banten terbakar hebat. Akibat peristiwa tersebut, sopir truk mengalami luka bakar. Meledak. Ada orang nggak itu? Jangan air ngalir. Lebar. Inilah detik-detik terbakarnya sejumlah truk di Desa Cinjakan, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten. Allahu Akbar. Kobaran api dan asap hitam tebal membumbung tinggi di area terjadinya kebakaran. Bahkan sempat terdengar suara ledakan akibat kebakaran tersebut. Tampak jumlah karyawan panik dan mengevakuasi kendaraan lain agar tidak ikut terbakar. Itu berkisar di jam istirahat, Pak. Yang pasti kita masih dalam proses pencarian keterangan dan saksi. Seperti itu. Kerusakan yang dialami oleh PT sendiri berupa apa ya, Pak? Apa itu, Pak? Kira-kira, Pak? Itu ada beberapa kendaraan dari perusahaan, tapi sampai saat ini belum bisa secara detail, belum bisa karena masih dalam tahap pendataan. Dari hasil pemeriksaan saksi, diketahui kebakaran terjadi saat sopir dan kernet memindahkan solar dari truk satu ke truk yang lain. Namun tiba-tiba muncul percikan api dari mesin genset yang menyambar solar dan merambat ke truk. Dari penyebab diduga dari konsleting genset Alphon pompa solar, di mana perpindahan dari mobil PT Nirmala ke mobil PT Sino. Akibat peristiwa ini, sopir truk mengalami luka bakar hingga 50% dan sudah dilarikan ke RSUD Berkah, Pandeglang. Sementara itu, pihak Polres Pandeglang masih melakukan pendalaman terkait kebakaran truk yang terjadi Sabtu siang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi kembali menangkap 6 tersangka dalam kasus main hakim sendiri yang berujung pada kematian Burhanis, bos rental asal Jakarta di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dengan penangkapan ini, total ada 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ke-6 tersangka tersebut yakni STJ, AK, SA, SU, NS, dan SHD. Seluruh tersangka merupakan warga Sukolilo, Kabupaten Pati. Mereka diduga melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Burhanis dan 3 rekannya. Dan dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Ada yang mengambil alih kendaraan, kemudian ada yang menyetop kendaraan, kemudian ada yang mencengkiwing, itu, menarik kerahnya, ada yang menendang perutnya, ada yang memukul dengan batu yang ditali pakai kaos, kemudian ada yang melindas pakai motor. Jadi
Bukti scientific crime investigasi ini kita gunakan untuk apa? Biar match di lapangan. Tidak serta-merta melihat video, keterangan saksi kita ambil semuanya. Wow, itu kan tersangkanya banyak satu, kamu tidak begitu. Karena hukum kita adalah pembuktian. Tugasnya Polri adalah membuktikan bahwa 184 KUHP 2 alat bukti yang bersangkutan bisa kena pidana. Informasi lainnya pemirsa, Dewan Pers menganggap RUU penyiaran bertentangan dengan kebebasan pers. Pasal larangan penyiaran jurnalistik investigasi eksklusif juga dianggap aksi perebutan kemerdekaan pers. Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Pers Yadi Hendriana dalam sebuah diskusi mengenai RUU penyiaran di kawasan Jakarta pada Jumat siang. Yadi Hendriana menganggap RUU penyiaran pasal 8A terkait kewenangan KPI untuk menyelesaikan sengketa pers bertubrukan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Tapi kalau penyiaran bukan lembaga penyiaran. Lihat benang merahnya bahwa ada upaya untuk merenggut kemerdekaan pers. Persisnya pada tahun 2007 kalau tidak salah ya masuk RUU kalau masalah RUU pemilu dan pilpres waktu itu yang di situ dikatakan ada kontrol terhadap pers di situ kita melalui undang-undang tersebut, bahkan ada sanksi juga di situ dikasihkan juga. Kembali di 25 tahun berikutnya 2012 juga ada hal yang sama, tapi kemudian kan kita protes, kemudian di take out juga, maka sempat Dewan PKPU waktu itu yang mengatakan bahwa KPU bisa mengontrol pers, itu berbahaya sekali. Tapi dengan lobby dan kami bicara dengan KPU, akhirnya PKPU nomor 1 waktu tahun 2012 dibatalkan. Pemirsa, ada saja peristiwa unik jelang Hari Raya Idul Adha di Jakarta. Sejumlah sapi kurban mengamuk hingga kabur saat diantar ke pemiliknya. Bahkan ada satu sapi yang tercebur dan berenang ke aliran sungai. Inilah sapi yang terlepas di ruas tol Jagorawi dan sempat direkam warga dan pengendara yang melintas. Petugas patroli Jasa Raya dan Jasa Marga berusaha mengejar sapi tersebut, namun sapi terus berlari hingga 7 km. Petugas sempat kesulitan, namun sapi akhirnya berhasil ditangkap dengan cara menggiringnya ke sisi jalan tol. Awalnya sulit sekali, tapi lama-lama kita dengan berbagai cara, dengan berbagai trik, kita kawal, alhamdulillah dia nggak bisa bergerak, sapi langsung diem. Sapi yang berhasil dievakuasi langsung dibawa petugas menggunakan kendaraan towing. Sementara akibat kejadian ini kemacetan panjang sempat terjadi dari arah Taman Mini menuju Cibubur. Sementara itu di kawasan Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara, seekor sapi kurban tercebur ke dalam aliran Kali Sentiong. Sapi Bali yang berbobot 300 kg ini sempat terlihat berenang di aliran kali, sebelumnya akhirnya berhasil dievakuasi warga. Sejumlah warga kewalahan mengevakuasi sapi dari dalam kali ke daratan. Pas turun dari truk, ya sapi itu ada perlawanan juga dari sapinya ya kan. Terus lari-lari ke rel, lewat jembatan rel tuh langsung nyebur sapinya. Meski berhasil dievakuasi dari aliran kali, sapi belum dipindahkan ke masjid lokasi tujuan karena dikhawatirkan akan mengamuk kembali. Di Tebet, Jakarta Selatan, seekor sapi kurban terlepas dan kabur dengan cara melompat dari mobil pickup saat hendak akan diantar ke pemiliknya. Sejumlah warga yang berada di lokasi berusaha menangkap sapi tersebut dengan menggunakan tali. Sapi yang kabur ke tengah jalan menyeruduk kendaraan yang berada di depannya dan berusaha masuk ke stasiun pengisian bahan bakar hingga membuat masyarakat panik. Peristiwa ini sempat mengganggu arus lalu lintas Jalan Raya Tebet. Sejumlah kendaraan tidak berani melintas karena khawatir menjadi sasaran kemarahan sapi ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini persiapan sholat Idul Adha di Makassar, kita sudah terhubung dengan rekan Nana Jamal di Masjid Al-Markas Al-Islami. Nana, selamat pagi. Bagaimana jalannya sholat Id di Makassar?
Iya, Cikal, saat ini dari Masjid Al-Markas Al-Islami, panitia maupun juga masyarakat masih menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Karena memang untuk perayaan ataupun pelaksanaan sholat Idul Adha-nya sendiri ini baru akan dilaksanakan sekitar pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ada yang spesial, Cikal, dari pelaksanaan sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah 1445 Hijriah yang dilaksanakan oleh warga Makassar kali ini di Masjid Al-Markas Al-Islami, karena yang akan bertindak sebagai khatib sendiri ialah Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Beliau direncanakan akan mengisi khutbah pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya ini pasti akan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat, di mana Prof. Mahfud MD nanti direncanakan akan membacakan khutbah mengenai hikmah pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim untuk membangun keluarga Indonesia. Dan selain akan melaksanakan bertindak sebagai khatib, Cikal, Prof. Mahfud juga direncanakan akan melakukan ramah tamah beserta dengan para pengurus dari Masjid Al-Markas Al-Islami. Belum kami ketahui apakah beliau juga akan melaksanakan pemotongan kurban ataupun juga mengikuti pemotongan kurban di Masjid Al-Markas Al-Islami. Namun karena adanya informasi tersebut, ini membuat para jamaah lebih cepat untuk datang ke masjid ini untuk dapat mengambil posisi yang spesial untuk bisa mendengarkan dan juga menyaksikan langsung untuk mengisi khutbah, Cikal. Oke, Nana, tadi Anda sudah menyebutkan ada Prof. Mahfud yang akan hadir. Apakah ada informasi mungkin ada tokoh nasional lain yang hadir, tapi juga bisa Anda jelaskan di sana situasi cuacanya bagaimana? Apakah cukup mendukung untuk penyelenggaraan sholat Id di sana, Nana? Iya, Cikal, pejabat-pejabat lainnya belum terkonfirmasi siapa saja yang akan hadir untuk dapat mendampingi Prof. Mahfud dalam pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini di Masjid Al-Markas Al-Islami. Namun tentu saja dari cuaca sendiri, Cikal, ini sangat mendukung. Belum terlihat bahwa akan ada tanda-tandanya hujan, karena memang beberapa waktu belakangan ini di Kota Makassar sempat terjadi beberapa kali hujan di waktu pagi hari, dan hal ini belum menyurutkan minat ataupun juga semangat dari para masyarakat untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Masyarakat sendiri sudah hadir ataupun datang sejak sholat subuh tadi, bahkan sudah bersiap-siap sejak tadi mengambil posisi masing-masing, dan di mana baik laki-laki ataupun perempuan ini sudah menempati posisinya. Dan untuk jamaah perempuan ini diletakkan di lantai 3, sementara untuk jamaah laki-laki di lantai 2, Cikal. Oke, untuk rangkaian acara sendiri atau ibadah sholat Id hari ini apa saja, nanti sampai jam berapa untuk pemotongan hewan kurban? Apakah memang dilanjutkan langsung setelah penyelenggaraan sholat Id, Nana? Iya, jika pelaksanaan sholat Idul Adha ini sendiri direncanakan akan dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Cikal. Nah, biasanya untuk pemotongan kurban ini sendiri baru akan dilanjutkan setelahnya. Namun karena adanya rencana ramah tamah yang akan dilaksanakan oleh Prof. Mahfud beserta dengan panitia ataupun juga pengurus dari Masjid Al-Markas Al-Islami, sehingga ini mungkin akan sedikit mengambil waktu seperti itu, baru kemudian untuk melanjutkan prosesi pemotongan kurban dari masyarakat yang menyumbangkan sapi kurbannya ataupun juga menyiapkan sapi kurbannya di Masjid Al-Markas Al-Islami, Cikal. Baik, Nana, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.